Halo semuanya, kembali lagi di channel saya Bangun Sinurat. Seperti biasa kali ini saya akan memberikan tutorial kepada teman-teman. Sebelum kita memulai ke tutorialnya, Oke, jadi teman-teman klik dulu subscribe-nya, lalu like, lalu komen, dan jangan lupa untuk share kalau teman-teman suka dengan video ini ya. Jadi langsung aja kita mulai ke videonya. Baik teman-teman, jadi di sini tutorialnya itu bagaimana cara kita membuat daftar isi secara otomatis ya teman-teman. Nah, jadi minggu lalu saya sudah upload bagaimana cara kita membuat daftar pustaka secara otomatis. Nah, sekarang kita akan buat daftar isi secara otomatis. Nah, yang di depan ini adalah contoh yang sudah saya buat teman-teman ya. Jadi saya akan buat lagi dengan bentuk laporan. Saya akan buat contohnya kepada teman-teman. Jadi teman-teman santai aja ya. Nah, di sini sudah terbuka ya teman-teman. Nah, jadi teman-teman kita akan membahas terlebih dahulu daftar isi. Nah, biasanya daftar isi itu mereka yang buat manual, mereka ketik satu-satu, buat katanya lalu buat titik-titiknya. Ada juga tuh orang yang ada buat titik-titik sampai sebanyak-banyak seperti ini. Gimana ya? Sebanyak-banyaknya ya kan, misalnya ya seperti itulah. Ya mereka buat titik-titik banyak-banyak sebanyak-banyak itu ya kan. Aku juga nggak paham sih seperti itu, mereka ya capek buat kayak gitu ya bacotan aja. Oke, langsung kita buat ya teman-teman. Jadi di sini saya akan jelaskan daftar isi itu. Nah, daftar isi itu adalah bagian dari judul, subjudul, dan subjudul lagi. Nah, jadi di sini saya akan jelaskan cara membuatnya bagaimana. Nah, pertama kita akan lari ke menu refresh juga. Nah, di menu refresh ini kita akan menuju ke menu table of contents. Nah, table of contents ini di sini kita akan membuat adalah daftar pustaka. Nah, di sini dibilangnya di situ dibuat heading 1, heading 2, dan heading 3. Lalu apa itu heading 1, 2, 3? Nah, heading 1, 2, 3 itu sudah dijelaskan pada menu home. Nah, di sini ya teman-teman. Nah, mungkin teman-teman belum tahu apa sih kegunaan dari bentuk-bentuk tulisan di sini semua ya. Nah, di sini dari masing-masing di sini ada kegunaannya teman-teman. Jadi teman-teman jangan salah sangka dengan yang di sini apa sih gunanya, bentuk apa sih ya kan. Jadi di sini semuanya ada gunanya teman-teman. Nah, di sini tadi daftar isi. Nah, di situ tadi kan dibilang kita menggunakan heading 1, 2, 3. Nah, di sini kita menggunakan heading 1, 2, 3. Nah, jadi untuk heading 1, nah di sini teman-teman saya akan jelaskan. Untuk heading 1 itu adalah judul besar dari halaman itu. Lalu kalau untuk heading 2 adalah subjudul dari judul besar tersebut. Nah, misalnya nih, contohnya nih langit merah ya kan. Ada subjudulnya langit merah. Judul besarnya langit. Subjudulnya langit merah. Itu kita menggunakan heading 2. Lalu kalau misalnya ada subjudulnya lagi yang lain, misalnya langit kuning kan, itu tetap di heading 2. Nah, kalau misalnya dia subjudul dari langit kuning, misalnya subjudulnya itu langit kuning kemerah-merahan. Nah kan, langit kuning kemerah-merahan berarti dia itu udah subjudul dari langit kuning. Nah, di sini ada heading ya, ada heading 3. Nah, di sini kita menggunakan subjudulnya. Jadi setiap subjudul itu kita akan menggunakan seterusnya heading 4, heading 5, mau sampai heading 10 juga bisa teman-teman. Nah, jadi di sini sudah seperti saya contohkan. Nah, caranya teman-teman, nah di sini saya akan contohkan lagi dalam bentuk laporan. Nah, di sini ya. Nah, ini karena tulisannya masih tulisan normal ya teman-teman. Jadi kita akan ubah nanti ke heading 1, 2, dan 3. Nah, ini kita akan buat dulu daftar pustakanya. Kita blank space dulu. Nah, jadi teman-teman mungkin belum tahu ya bagaimana cara buat halaman baru. Mungkin teman-teman enter sampai bawah, enter terus ya. Jadi caranya itu ya begini, insert lalu blank page ya. Nah, jadi teman-teman kita kebanyakan lagi ya. Jadi di sini tadi ada reference page table. Nah, ya. Jadi saya akan contohkan. Di sini udah ada judul ya. Jadi kalian tinggal ubah-ubah aja judul dan subjudulnya menjadi headingnya. Jadi nanti kita akan terbuat itu jadi otomatis gampang ya teman-teman. Nah, jadi di sini ada pendahuluan. Pendahuluan ini adalah judul besarnya. Nah, judul besar itu yang saya bilang tadi kita menggunakan heading 1 ya. Heading 1 ya teman-teman. Nah, kita blok dulu. Lalu kita gunakan heading 1. Nah, ini kan dia tulisannya kembali seperti semula sih. Jadi
Calibri, apanya juga jadi lebih besar, tulisannya kita ubah aja seperti biasa ya, ke Times Roman misalnya. Biasanya laporan-laporan atau apa menggunakan Times Roman, kata tengah, blok. Nah, oke, ini sudah kita buat ke heading 1. Nah, lalu subjudul dari pendahuluan itu ada latar belakang. Latar belakang ini kita menggunakan heading 2. Nah, lalu langsung kita blok, kita buat heading 2. Nah, kita ubah lagi. Gampang kok teman-teman, kita ubah 12 blok warna hitam buat enggak tengah ya sih. Nah, ini spasi pun bisa, kita buat spasi juga bisa, gampang. Itu nggak pengaruh soal dari spasinya teman-teman. Jadi itu hanya heading itu hanya pengaruh kepada atau berhubungan dengan daftar pustaka otomatisnya ya teman-teman. Nah, selanjutnya tujuan kan masih dari subjudul dari pendahuluan atau heading 2. Kita blok buat heading 2, lalu kita ubah lagi ke Times Roman, ke ini 12 ya, ke B, bold, lalu warna hitam, dan ya pas gak rata tengah. Oke, ini udah jadi heading 2 ya. Nah, di sini kembali lagi ke judul besar. Nah, judul besar tinjauan pustaka. Judul besar tadi yang saya bilang adalah heading 1 atau heading 1. Ubah lagi ke heading 1, lalu ubah Times Roman 14 blok warna hitam merata tengah, lalu kita spasikan 3 ya teman-teman. Nah, oke, jadi teman-teman, jadi seperti itu ya. Jadi akan lanjutkan terus ini sampai bawah judul-judulnya. Saya akan percepat video ini ya teman-teman. Nah, baik teman-teman, jadi sini sudah saya selesaikan sampai bawah dari kesimpulan. Kita buat dari judul besarnya heading 1 dan judul keduanya atau subjudul dari kesimpulan dan saran heading 2. Terus selanjutnya juga masih heading 2 kesimpulan ya teman-teman. Nah, bagaimana cara membuatnya? Kalian tinggal klik aja dari reference tadi, lalu kalian buat table contents, kalian pilih bentuknya. Tapi biasanya kita menggunakan bentuk yang pertama, automatic table 1 ya. Jadi kita akan tinggal klik. Nah, lihat teman-teman. Jadi di sini sudah otomatis membuat daftar pustaka. Nah, konten ini bisa teman-teman ubah. Kok daftar pustaka? Daftar isi. Teman-teman ubah di sini daftar isi. Daftar isi ya teman-teman. Oke. Ubah aja ya, ubah aja seperti biasa, home, tata tengah, bold ya, mungkin ini 14 ya atau 14 lah seperti biasa. Nah, enter aja. Nah, udah teman-teman lihat ya. Jadi sini dia otomatis akan membuat halaman dan daftar isinya teman-teman sesuai halaman. Jadi kalian nggak perlu capek-capek membuat atau ke bawah misalnya tulis satu-satu, tulis ini sebagai macam di sini ya. Capek lah teman-teman. Jadi kalian menggunakan itu ya teman-teman. Jadi caranya itu agak simpel sih, mungkin termasuk yang kalau yang orang yang mungkin agak malas ya. Cuman ganti-ganti judul aja sih. Judulnya ganti ke heading judul besar, ganti ke heading 1, subjudul dari besar ganti ke heading 2. Kalau masih dari subjudul kalau masih subjudul dari judul besarnya itu masih heading 2. Kalau misalnya dia subjudul dari subjudul itu heading ketiga ya namanya teman-teman. Jadi kita teman-teman lihat nih, gampang aja ya. Aku pun ya kira-kira berapa menit lah, 5 menit dibuat nih daftar isinya. Jadi nggak perlu buat ini udah rata, ada titik-titiknya, ini langsung otomatis buat di sini, buat tulisannya kecil, udah gampang ya teman-teman. Jadi teman-teman sampai situ dulu tutorial kali ini. Kalau teman-teman yang belum paham boleh tanyakan di kolom komentar, nanti saya akan bantu jawab ya teman-teman. Kalau teman-teman suka dengan video ini like, kalau tidak suka dislike. Kalau teman-teman juga ingin berbagi dengan orang lain silahkan share teman-teman. Jadi saya mohon sekali lagi untuk subscribe ya teman-teman. Sampai jumpa di video saya selanjutnya.